Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan data primer. Sebelumnya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Elisa Pramesti dengan NPM 23031010009. Saya Nabila Khairun Nikmah, NPM 23027. Saya Fatma Aulia dengan NPM 23020. Saya Aulia Kartika Sari dengan NPM 23018. Saya Azifatul Nur Firdaus dengan NPM 2308. Dari kelompok kami mendapatkan judul yaitu analisis penggunaan AI dalam penyelesaian tugas perkuliahan mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur, Paralel A. Next. Latar belakang sendiri itu sering dengan pesatnya perkembangan teknologi, salah satu inovasi utama adalah kecerdasan buatan AI. AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan meniru kecerdasan manusia. Penggunaan AI dalam pendidikan semakin populer karena kemampuan dalam mempermudah proses pembelajaran. Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi, terutama terkait dampak pada keterampilan berpikir kritis dan risiko plagiarisme. Perumusan masalah sendiri ada 3, yaitu yang pertama, yaitu bagaimana penggunaan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI oleh mahasiswa mempengaruhi efisien dalam menyelesaikan tugas akademik. Yang kedua, bagaimana tingkat permasalahan mahasiswa terhadap kecerdasan buatan AI dalam menyelesaikan tugas akademik. Dan yang ketiga, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kecanduan penggunaan AI terhadap kualitas tugas akademik dan presentasi pembelajaran mahasiswa. Untuk pengumpulan data sendiri, penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk menganalisis penggunaan kecerdasan buatan AI dalam penyelesaian tugas perkuliahan di kalangan mahasiswa teknik kimia. Jadi kita terdiri dari 35 sampel, yaitu dari Paralel A sendiri. Next. Kemudian dari hasil kuesioner yang kami sebar, yang pertama mengenai pertanyaan seberapa efektif AI membantu dalam menyelesaikan tugas perkuliahan, disajikan diagram lingkaran dengan 60% yang paling banyak, sangat cukup efektif. Selanjutnya, dari pengumpulan data yang kami temukan, frekuensi dan persentasenya cukup efektif, menempati tertinggi 58,3% hingga kurang efektif hanya 2,8%. Dan kita menemukan mean dari data yang kami temukan yaitu 2,36 dan medianya 2, modusnya 2, standar deviasinya 0,535, serta grafik yang kami gunakan itu diagram lingkaran. Dan pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas kuliah? Banyak responden menjawabnya sering dengan persenan tertinggi yaitu 57,1%. Selanjutnya, dan dari pertanyaan tersebut, rata-rata yang kami temukan yaitu 2,43 dengan mediannya 2, modusnya 3, standar deviasinya 0,69, dan kami menggunakan diagram lingkaran. Selanjutnya,
Pertanyaan Selanjutnya ketiga, terdapat penyajian data dan pengolahan data dengan pertanyaan bagaimana penggunaan AI mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. Di sini didapatkan dua bagian, dua jawaban di mana dengan jawaban tertinggi 57,1% menjawab mempercepat sedikit dan pada hasil yang satunya yaitu 42,9% menjawab mempercepat secara signifikan. Dan untuk pengolahan datanya, di sini didapatkan rata-ratanya yaitu 1,57, mediannya yaitu 2, di mana dengan jawaban mempercepat sedikit. Dan modusnya 2, yaitu pada jawaban mempercepat sedikit. Dan didapatkan standar deviasinya yaitu 0,494. Next slide. Selanjutnya dengan pertanyaan seberapa besar merasa ketergantungan pada AI untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Di sini dibagi banyak, terdapat 4 jawaban. Yang pertama paling banyak yaitu menjawab cukup tergantung dengan persentase 45,7%. Dan untuk yang menjawab sangat tergantung di sini terdapat 20%, dan yang menjawab kurang tergantung didapatkan 28,6%. Lalu untuk di sini yang frekuensi dan presentasinya yang menjawab cukup tergantung terdapat 16 orang, dan yang menjawab kurang tergantung ada 10 orang, dan yang menjawab sangat tergantung ada 7 orang, dan yang menjawab tidak tergantung sama sekali terdapat 2 orang, di mana dari data tersebut didapatkan rata-rata 2,8 dan mediannya 3, dan modusnya didapatkan juga 3, yaitu yang menjawab cukup tergantung. Dan untuk standar deviasinya 2. Next. Baik, bisa dilihat bahwasannya dari hasil kuesioner mahasiswa Paralel A Teknik Kimia angkatan 2023 itu banyak menggunakan ChatGPT daripada website yang lain seperti Perplexity AI, Quillball, dan Humanata AI. Next. Selanjutnya ada dampaknya, di mana dari dampak AI ini menghasilkan dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya, di mana yang pertama itu umpan baliknya instan, lalu yang kedua pemantauan kemajuan dan kinerja, yang ketiga peningkatan keterampilan teknologi, dan untuk dampak negatifnya itu ada ketergantungan berlebihan, lalu yang kedua kualitas dan akurasi informasi yang kurang, dan juga yang ketiga gangguan fokus dan motivasi. Next. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan AI dalam penyelesaian tugas perkuliahan terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi mahasiswa. AI membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan akurat, memberikan umpan balik instan, serta menyediakan akses mudah ke materi pembelajaran tambahan. Lalu mahasiswa menunjukkan tingkat ketergantungan yang bervariasi terhadap AI, meskipun banyak yang merasa AI membantu dalam proses belajar, AI membantu juga resiko ketergantungan berlebihan yang dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.